Limu, orang terkaya kota Shangcheng, tiba-tiba sakit. Dibawa ke rumah sakit Tianhe terdekat untuk pertolongan. Putrinya yang putus hubungan dengannya 15 tahun. Liao Yao juga bergegas ke rumah sakit sore itu. Bisakah legenda ini selamat dari bahaya? Silakan ikuti laporan lanjutan dari stasiun kami. Yao Yao, kamu masih sangat membenci ayah. Tidak mau menandatangani. Lalu bagaimana? Begini, ayah akan mati. Mati ya mati. Apa hubungannya denganku? Waktu kecil, kamu pernah mengurusiku tidak? Sampai sekarang. Kamu masih tidak mau memaafkanku? Memaafkan. Dengan alasan apa aku harus memaafkanmu saat aku berumur 6 tahun? Kamu bawa uang 50 yuan pinjaman keluarga untuk beli beras. Berasnya mana? Uangnya pergi kemana? Uangnya mana? Bukankah kamu pergi beli beras? Berasnya mana? Beras. Beras apa? Bukankah aku beri kamu 50 yuan untuk kamu beli beras? Berasnya mana? Pergi sana. Ibu, Gua habisin, mau apa kamu? Itu uang 50 yuan terakhir keluarga. Bukankah hanya 50 yuan? Tunggu gua menang uang balik modal. Apa yang kamu mau akan dapat. Kamu perempuan jahat. Aku lihat kamu langsung marah. ayah jangan pukul ibu. Yao Yao tidak lapar lagi. Sangat menyebalkan. Yao Yao, jangan takut. Mama akan pinjam daging dari Bibi Zhao untuk dimasak. Bagaimana? Baik, jangan menangis lagi. Aku benar-benar menyesal. Menyesal. Apa gunanya menyesal? Apakah penyesalan bisa mengembalikan nyawa ibuku? Dagingnya datang. Mama makanlah dulu. Yao Yao, jangan salahkan Mama kejam. Mama akan menemanimu. Di kehidupan berikutnya, Mama akan menebus dosa. Mama, kenapa kamu menangis? Yao Yao, Mama tidak tega membiarkanmu menderita seperti ini. Ayo, Mama akan menemanimu keluar dari penderitaan ini. Limu, istrimu terjun ke sungai, cepat selamatkan. Yao Yao! Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Yao Yao, kamu benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. Yao Yao, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Bangun Yao Yao. Aku tidak akan berdiri lagi. Kamu benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. Ayah tahu salahnya. Bangunlah. Aku tidak akan berdiri lagi. Istriku, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak berani lagi. Aku seharusnya punya keluarga yang bahagia. Semua karena kamu. Semua ini salahmu. Bajingan. Kamu tidak pantas menjadi ayahku, menjadi suami ibuku. Ibu, ini adalah surat persetujuan operasi ayahmu yang ketiga. Harus ditandatangani. Kalau tidak segera, benar-benar terlambat. Jangan bilang kemungkinannya 50%, bahkan jika 99%, aku tak akan menandatanganinya. Kau pantas turun menemani ibuku di alam baka. Ya. Aku bersalah pada kalian. Jika hidup bisa diulang, aku rela menukar semua yang kupunyai untuk itu. Yao Yao. Aku bersalah padamu. Ziling, aku mencarimu. Tahun 2002. Aku benar-benar kembali. Ziling Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Ayah, jangan pukul Yao Yao. Ayah tak akan memukulmu lagi. Ayah pasti tak akan memukulmu lagi. Limu, apa yang kau inginkan? Bukan Ziling. Dengarkan aku Ziling. Jangan lanjutkan. Bukankah kau hanya ingin uang? Ini, ambil semuanya. Bukan begitu Ziling. Hari ini ulang tahun Yao Yao. Di rumah tak ada beras sama sekali. Jika kau masih punya hati nurani, belilah beras untuk pulang. Yao Yao. Lepaskan. Ziling. Aku benar-benar binatang. Uang untuk ulang tahun anak sendiri masih diambil untuk berjudi. Di sisa hidupku ini, aku tak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun.
Piala Dunia 2002, Italia tersingkir secara tidak sah oleh Korea Selatan. Di lelang kota Changcheng muncul barang langka yang sangat berharga. Futures karet naik karena kebijakan. 4 raksasa pangan global bersekutu, mengepung kedelai domestik. Futures kedelai anjlok. Di kehidupan lalu, aku kaya raya lewat internet. Kini mulai dari nol, lebih cepat. Ada ide. Kini aku hidup kembali, kalian pasti hidup sejahtera. Jika selamatkan orang tua ini, dana awal pertama didapat. Minggir, minggir. Dia pingsan karena panas, serangan jantung, butuh udara segar. Bubarlah. Hei bubar. Hei adik, jangan ikut campur. Sekarang siapa berani bantu orang tua? Betul, lihat. Apa hubungan sepeda dengannya? Begini. Dulu naik Mercedes, sekarang Tak peduli lagi. Hei, nyawa penting. Bapak, mari. Apa Bapak baik-baik, Bapak? Anak muda, terima kasih sudah menyelamatkanku. Bagaimana kau tahu aku sakit jantung? Begini ceritanya, di keluargaku juga ada yang sakit jantung. Keberuntungan saja aku membawa obat. Anak muda, beruntung ada kau. Kau telah menyelamatkan nyawaku yang tua ini. Pak Tua, terlalu berlebihan ucapanmu. Ayo, cepat bangun. Aduh, aduh. Anak muda, aku punya 1 juta yuan di sini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Pak Tua, uang ini tidak... Tidak apa-apa, di kartu ini masih ada 5 juta yuan. Bukan, Pak Tua, dengarkan aku. Aku tidak butuh uang sebanyak itu, tapi kau bisa meminjamiku sedikit uang untuk berbisnis. Meminjamimu sedikit uang, lalu berapa yang kau butuhkan? Pinjam aku 60.000. Menolak 1 juta. Hanya mau 60.000? Aku yakin. Baiklah, kalau begitu aku pinjamkan 60.000. Hehe, ini kartu namaku. Jika ada kebutuhan lain, jangan ragu mencariku. Baik deh. Masuk. Wasit curang benar-benar tak tahu malu? Jika sejarah tidak berubah, pertandingan Korea Selatan melawan Italia ini telah dicaci maki selama puluhan tahun. Berapa odds Korea Selatan menang 2-1 atas Italia? 1-2, 145 kali. Kau pasang berapa? Bukan bos. Yang aku maksud adalah Korea Selatan menang 2-1 atas Italia. Berapa oddsnya? Korea Selatan menang 2-1 atas Italia. Kawan, apa otakmu bermasalah ini? Ini mustahil. Masa bisa salah? Aku sudah bawa uangnya. Kawan, jangan lihat Korsel menang 2-1 melawan Italia. Oddsnya 64 kali dengan level Korsel. Meski wasit curang, tetap tak bisa menang Italia. adik kecil, cara pasang taruhanmu terlalu berlebihan. Bos, ini benar. Aku sarankan kau. Tidak apa. Aku cari sensasi saja. Ini ada 59.000 yuan, aku pasang semuanya. Semoga kau tak menyesal aku buatkan tiketmu. Baik. Gol. Memang sejarah tetap mengikuti jalur kehidupan sebelumnya. Hari ini ulang tahunmu. Ibu pergi ke rumah Bibi Zhao meminjam telur. Pulang nanti masak telur kukus untukmu, bagaimana? Baik. Yao, nanti pulang kau kerjakan PR dulu. Ibu pergi lihat ayah sudah beli beras atau belum. Ziling, Yao. Kalian sudah pulang. Mana dapat uang banyak belanja? Ziling, Kau judi lagi ya? tidak, dengarkan aku. Cukup jangan bicara hal yang disesali. Ya, Ziling seumur hidup adalah menikah denganmu. Yao, kita pergi. Ziling, Ibu, aku tidak mau ikut denganmu, ayah. Jangan berjudi lagi mulai sekarang. Aku tidak ingin kau dan ibu berpisah. Yao. Ayah berjanji padamu, ayah tidak akan berjudi lagi. Kau berjanji? Kalau janji limu berguna, matahari bisa terbit dari barat? Ziling, kau harus percaya padaku. Kali ini benar-benar beda. Aku punya informasi rahasia. Kau anggap orang bodoh ya? Meskipun kau punya info rahasia, kenapa mereka memberitahumu? Lihat taruhan sepak bola ini. Ini berbeda dari lotre lainnya. Aku benar-benar menang. Bagaimana kalau kita pergi lihat? Ya, aku menang. Apakah ini adil untuk kami? Kembalikan uangnya.
Kembalikan uangnya. Korea Selatan benar-benar menang. Bukan apa Italia selemah itu? Korea bahkan curang wasit butakah? Semua bilang anak itu bodoh. Tapi siapa yang bodoh sebenarnya? 59.000 yuan 64 kali lipat, Pak Bos. Berapa banyak kau harus bayar? Pergi kau. Kau yakin menang? Untuk apa aku bohong? Sudah sampai sini, tunggu aku berikan padaku. Anak muda ini, Pak, bagaimana Anda memenangkan lotre sepak bola dengan jumlah besar? Apakah ada teknik atau ada informasi rahasia? Tidak ada informasi rahasia, hanya ada rahasia. Rahasianya adalah beli lotre secara terbalik, dapatkan villa di dekat laut. Menang. Jadi apakah ini dianggap sebagai rahasia Anda beli tim yang tidak difavoritkan? Dengarkan saya. Pasang taruhan besar melampaui mereka yang mendapat ganti rugi pemindahan. Pak, apakah Anda tidak pernah mempertimbangkan untuk membeli tim kuat? Membeli tim kuat, beli bola, beli tim kuat, antri di atap. Giliran saya ingin bertanya, bagaimana Anda melihat pertandingan berikutnya? Apakah ada saran? Pertandingan berikutnya adalah Korea Selatan melawan Spanyol. Saran saya apa? Sesekali beli hasil imbang, lalu naiki Bugatti. Kemarilah. Pak Anda. Jangan bicara lagi, istri saya memanggil saya. Saya harus mencari istri saya. Ayo pergi, istri saya tidak berbohong padamu kan? Lalu sekarang kita punya uang. Masih lebih baik melunasi utang dulu. Kalau tidak, saya merasa tidak tenang. Tidak perlu terburu-buru melunasi uang ini. Saya punya kegunaan lain. Kegunaan lain? Pasti bukan untuk berjudi. Lalu bisa digunakan untuk apa? Segera kamu akan tahu. Ini di mana? Di kota Changcheng, rumah lelang terbesar. Rumah lelang. Apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja, gunakan dana yang ada di tangan untuk mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan besar di sini. Berikut laporan berita ekonomi stasiun kami mendapat kabar terbaru lelang di pusat perbelanjaan muncul dengan harga fantastis. Ayo pergi. Istriku tenang saja. Tempat yang kubawa kamu ke sini pasti tempat yang bagus. berhenti dulu. Ada kartu undangan? Masuk sini perlu kartu undangan ya? Tak tahu soal kartu undangan. Mau apa datang ke sini? Kayaknya kalian jangan menghalangi jalan. Nanti mengganggu mata orang penting. Sejauh yang ku tahu, ruang VIP lantai 2 lelang. Baru butuh kartu undangan kan? Kamu pengemis miskin macam kamu. Tak punya uang belanja apa di lelang. Orang macam apa sih? Ribut apa ribut? Ada apa ini? Tuan muda Wang baik. Tuan muda Wang, mereka berdua tak tahu pengemis dari mana datang. Tak tahu soal kartu undangan. Masih mau masuk. Sudah kuhalangi mereka. Bagus kerjamu. Nanti akan kupastikan atasanmu menempatkanmu naik jabatan nona cantik. Masuk lihat-lihat dulu. Maaf ya, kami tidak tertarik. Tidak tertarik. Mana mungkin datang ke sini nona cantik. Ikut aku. Aku jamin kamu nanti hidup enak dan makmur. Aduh. Istriku bilang tidak tertarik. Apa telingamu tuli? Orang biasa marah, darah akan terciprat 5 langkah. Pahlawan salah paham ini. Bagus kau tahu diri. Dan kamu juga bisa masuk nggak? Tuan ini, silakan masuk. Apaan tuh? Ayo pergi. Baiklah. Kau tunggu balasanku. Pang. Kalian berdua, ngapain tadi? Pergi sana. Bocah. Jangan kira bisa aman. Setelah masuk ruang pesta, hari ini aku akan lihat apa yang kau beli pulang. Haha. Tuan muda Wang, sepertinya pelajaran barusan. Belum cukup ya? Enya kau. Pemuda kecil, kok kamu lagi? Tuan Liu, kita bertemu lagi di sini? Pemuda kecil, ada masalah sama Wang Hao ya? Nggak apa-apa. Tadi ada sedikit cekcok di pintu. Waduh, aku sarankan hati-hati. Wang Hao itu bukan orang baik. Semua yang punya masalah dengannya, kedepannya pasti banyak masalah terus. Anak kecil macam Wang Hao masih belum sebanding denganku. Limu, kayaknya Tuan Muda Wang itu bukan orang baik. Kita harus hati-hati ke depannya. Ya baiklah. Ngomong-ngomong, tadi katanya mau untung besar. Jangan-jangan mau cari barang murah di sini. Pintar. Cari barang murah. Oh, bocah ingusan. Mau cari barang murah di sini ya? Lo ada masalah ya? Tentu tak masalah. Tapi semua di sini punya ahli harta. Hanya kamu yang kampungan dari desa ini juga mau cari barang murah ya?
Wahai teman muda, kamu tak tahu ya. Semua barang lelang di sini telah melalui banyak ahli penilaian bertingkat. Wah, kalau soal salah lihat masih mungkin. Cari barang murah praktis tak ada harapan ya. Ah, benarkah? Terima kasih, Tuan. Saya masih mau coba untung. Baiklah. Terserah kamu. Bocah. Kamu benar-benar bodoh. Orang ini di dunia barang antik ahli harta paling terkenal, Tuan Liu. Bahkan dia kamu tak bisa manfaatkan. Pantas seumur hidup miskin. Saya berusaha atau tidak, sepertinya tak ada hubungannya dengan kamu. Sampah. Ci. Limu, karena semua sudah bilang begitu. Di sini tak mungkin cari barang murah. Kita hentikan saja. Sayang, percaya aku sekali lagi. Kali ini, aku janji tak akan mengecewakanmu. Barang lelang berikut ini berasal dari periode Wei Utara, patung Buddha duduk Yok Mojong Liangshan. Jika bukan karena dua tangan Buddha patah, harganya minimal jutaan. Sekarang harga lelang 200.000. Datang. Benda tak berguna ini. Siapa yang mau? 300.000. 370.000. 370.000 sekali, 370.000 dua kali. 400.000. Wah, saudara muda, patung Buddha giok ini meski dari zaman Wei Utara, tapi kedua tangannya hilang. Warna hijau gioknya juga biasa saja, meskipun diperbaiki, tidak akan banyak naik harganya. Nggak apa-apa. Menurutku cukup bagus. Bocah. Kamu tadi bilang mencari barang murah, jangan-jangan barang murah itu patung Buddha rusak ini. Patung Buddha ini benar-benar rusak. Harganya paling hanya belasan juta. Bawa pulang. Untuk mainan anjingku, pas sekali 800.000. Orang brengsek itu, kalau patung Buddha ini jatuh ke tangannya, bagaimana dengan modal awalku? 850.000. 900.000. Aduh. Wah, saudara muda, lebih baik kita batalkan saja patung Buddha giok ini 60 tahun lagi. Tidak mungkin sampai harga segitu, jangan gegara gengsi. Membuang-buang uang puluhan juta ini, ayo cepat duduk. Limu, karena Tuan Liu sudah bicara begini, lebih baik kita batalkan saja. Nggak apa-apa. Aku harus bersaing dengannya sampai akhir. 950.000. Anak muda yang bagus. Kamu ingin bersaing denganku sampai akhir ya? Aku lihat berapa banyak uangmu. Tuan Muda Wang, hati-hati dengan jebakan patung Buddha giok Nuozong satu lengan patah, tidak berharga banyak. Anak muda, kamu menjebakku, kan? 1 juta yuan. Aduh. Limu, Nggak apa-apa. Hari ini aku akan menyalakan lentera langit di sini. Hari ini aku akan menyalakan lentera langit di sini. 1.100.000. Silakan coba yang terbaik. Ada lagi yang lebih tinggi? Hebat juga kamu. 1.100.000. Ada harga lebih tinggi lagi? 1.100.000 sekali, 1.100.000 dua kali, 1.100.000 tiga kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini atas barang lelangnya. Wah, anak muda, kamu terlalu gegabah, aduh. Nggak apa-apa. Aku suka, itu cukup. Hahaha. Aku ingin lihat barang bagus apa yang kamu beli. Masih bau kencur. Sudah meniru menyalakan lentera langit, membayar hampir 2 kali lipat harga. Cuma dapat barang rusak begini. Istri, apa maksudmu? hancurkan saja. Suamiku. Istri, suamiku tidak kekurangan uang sebanyak itu. Anggap saja untuk melampiaskan kemarahanku. Siapa tahu ada kejutan, ayo. Nak, Hancurkan saja. Wah, Kamu gila. suamiku. 1.100.000 lenyap begitu saja. Istri, bagaimana mungkin hilang? Lihat, bukankah masih ada? Ternyata ada patung Buddha emas di dalamnya. Anak muda ini, bolehkah meminta saya lihat sebentar? Silakan, Tuan Liu, mari lihat. Wah, Tuan Ma, datanglah lihat. Baik, datang. ternyata ini, Tuan Liu, bolehkah saya lihat patung emasnya? wah, lihatlah barang bagus. Ini Tuan Ma, ini bagaimana? patung Buddha Shakyamuni berlapis tembaga emas. Ini ada tulisan terukir
Ming besar dibuat pada masa Yongle. Kau bilang ini adalah patung tembaga yang diperintahkan dibuat Kaisar Yongle? Harta karun. Ini, patung ini nilai minimalnya 70 juta. 70 juta? Jangan-jangan dia benar-benar dapat barang murah? Saudara muda, saya mau tawar 71 juta untuk beli patung ini. Saya tawar 73 juta. Saya tawar 76 juta. Wah, saudara muda, saya ada permintaan harta ini. Bisa dijual pada saya? Saya bersedia bayar 100 juta. 100 juta? 100 juta ini, untuk masa depan patung ini memang agak rendah, tapi karena Tuan Liu begitu baik tadi, saya bisa jual padamu. Saya perlu uangnya cair segera. Tak masalah, kita langsung ke bank transfer untukmu. Tuan tua, bisa kembalikan pada saya. Patung emas sekecil ini ternyata bernilai 100 juta? Sayang, ini hanya harganya sekarang. Nanti akan lebih tinggi lagi. Tuan muda Wang, batu mainanmu itu sudah hilang. Di depan masih ada lokasi konstruksi. Kamu pilih saja sembarang. Ada berbagai macam model. Pasti memuaskan. Bocah, kamu yakin mau melawanku ya? Tunggu aku, ayo pergi. 1 miliar ini bukan jumlah yang kecil loh. Butuh waktu cukup lama. Namun jangan khawatir, bank ini dibuka oleh cucuku. Aku akan memintanya mengurusimu secara pribadi. Dia apa-apa, aku tidak terburu-buru. Kakek, Kenapa kamu begitu lambat? ya seling limu. Yinging, benar-benar kamu ya, Aduh, teman sekelas. Aku kira kalian semua sudah melupakanku. bagaimana mungkin? Ternyata kamu bekerja di sini, ya. Ini, Yinging, kalian semua saling kenal. kami semua teman sekelas lama kakek. Ini berkat bantuan Tuan Muda Li, kakek mendapat koleksi lain yang sangat memuaskan. Karena kalian semua saling kenal, maka ini mudah diselesaikan. Untuk urusan selanjutnya, serahkan padamu transfer uangnya ke Tuan Muda Li. Tidak masalah, tenang saja kakek. Yinging, bisakah kamu membantu membuka akun Futures Internasional untukku? Tidak masalah, namun ini harus mencari orang dari Departemen Sekuritas Bank. Tidak apa-apa, aku akan memperkenalkanmu. Ngomong-ngomong, Limu, kamu menyuruhku membuka akun Futures. Jangan bilang kamu juga ingin ikut berdagang. Aku ingin sepenuhnya masuk ke Futures. Apa maksudmu sepenuhnya masuk ke Futures? Pasar Futures Internasional sekarang punya potensi besar. Saya ingin mencoba. Tidak. Sekarang pasar Futures Internasional terus turun sedikit saja ceroboh bisa kehilangan semua modal. Lebih baik kita tetap hati. Semakin banyak gejolak, semakin banyak peluang. Bukankah ada pepatah kaya berani ambil risiko, kan? Baik, karena kamu ingin mencoba, maka kita coba saja. Yinging, soal Limu, tolong bantu perhatikan lebih banyak. Baiklah kalau begitu, Limu. Ini adalah manajer Wang dari Departemen Sekuritas. Manajer Wang ini adalah teman sekelas lamaku. Baru saja aku ceritakan padamu, Limu, teman sekelasku dulu. Tuan Li tidak perlu banyak bicara. Tujuan kedatanganmu sudah aku mengerti. Maaf bertanya, anggaranmu kali ini kira berapa? Tentu saja ini juga agar bisa memberimu perencanaan dan pengaturan yang lebih baik. 100 juta penuh. Manajer Wang, kalau memungkinkan, saya harap bisa ditambah menjadi 10 kali leverage. Apa leverage 10 kali? Kamu yakin ingin ditambah menjadi 10 kali? Tidak bisa ya? Bisa, tapi ini ada risiko loh. Saya tidak takut dengan risiko ini. Ini permintaanku sendiri, konsekuensi ditanggung sendiri. Baik. Limu, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan leverage 10 kali? Kalau sedikit saja ada masalah, seluruh hartamu bisa habis. Yinging, semua sudah aku atur. Bagaimana kalau begini, besok aku ke bank sendiri, kamu bantu aku mengurusnya ya? Baiklah ya sudah begitu saja. Akhir-akhir ini pasar futures internasional lesu saat pembukaan langsung turun. Entah anak itu terjebak atau tidak. Manajer Wang, kita bertemu lagi. Tuan Li, apa tadi katamu aku tidak dengar? Tidak, pasti memuji aku. Tuan Li, apakah kamu mau membeli futures Yinging? Tuan Li serahkan padamu. Yinging, aku akan mengubah semua uangku menjadi futures karet. Futures karet internasional dalam beberapa hari ke depan akan rebound kuat, kenaikan maksimal hingga 50%, ditambah leverage 10 kali lipat, kurang lebih 300%. Aku punya 100 juta tunai, setelah hari ini aku bisa untung minimal 3 miliar. Apa futures karet ini? Percayalah padaku, Yinging, lakukan seperti yang aku katakan.
Sialan Limu turun. Futures karet internasional sudah turun 5%. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ying, bukankah ini sedang naik? Aduh, Tidak apa-apa, tunggu sebentar lagi. harga karet internasional sudah turun 8%. Kalau turun 2 poin lagi, posisimu akan dipaksa ditutup. Limu, Percayalah padaku, harganya segera naik. Kukira siapa? Ternyata kamu, Tuan Muda Wang. nyahlah. Tuan Muda Wang. Dia ini jenius investasi Limu. Dilelang beberapa hari lalu, dia mendapat barang bagus dengan harga murah. Aku tahu. Cuma orang kaya baru beruntung saja. Wah, kamu benar-benar beruntung dengan wanita. Mau apa kamu? Mau apa aku? Bukankah kamu pintar cari barang murah, berani adu denganku? Aduh apa? Kamu yang tentukan, aku punya banyak uang. Kita adu dua gadis itu bagaimana? Kalau kalah biar mereka temani semua orang di sini. Bagaimana? Tidak, aku tidak setuju. Kenapa sekarang takut? Takut kalah dariku? Aku bukan binatang rendahan. Aku juga tidak mau jadikan teman dan istriku sebagai taruhan. Siapa yang kamu sebut rendahan? Siapa? Kamu tahu siapa? Penakut tetap penakut. Menurutku kamu takut kalah dariku. Mulut di wajahmu. Katakan sesukamu, Manajer Wang. Ayo lanjutkan. Kayaknya kamu nggak punya nyali ya, bocah. Dengar baik-baik. Mending kamu pulang cepat-cepat gendong anak. Tempat ini bukan untuk pengecut sepertimu bisa bertahan. Kalau pakai teman dan istriku sebagai taruhan, nama kosong begitu aku tak butuh juga. Tunggu dulu. Ayo bertaruh dengannya. Kalian, aku mendukungmu. Aku juga mendukungmu. penjudi sialan, bangkrut total. Kalian, kenapa masih memaksaku berjudi? Bocah, kayaknya kamu sudah menyerah ya. Kalau kamu mau merangkak lewat selangkanganku, mungkin aku bisa melepaskanmu sekali ini. Bertaruh dengannya. Bukan baik aku bertaruh. Tapi aku tak pernah pakai wanitaku sebagai taruhannya. Cuma untuk 1 miliar? Bocah ingusan, benar-benar membosankan. Dua wanita saja sayang. Baiklah. Kalau mau bertaruh, tambah 1 taruhan lagi. Kalau kalah, kamu harus berlutut dan bersujud, lalu menirukan suara anjing 3 kali. Limu, kamu gila ya. 1 miliar loh. Berapa sih yang kamu dapat 2 hari ini? Percaya padaku. Bagus bocah. Katanya kamu beli futures karet kan? Kebetulan sekali, aku tuan muda beli futures kedelai. Ambil waktu penutupan hari ini sebagai acuan. Siapa yang untung lebih banyak dia menang. Bagus. Karet sudah turun 3 bulan, anjing pun nggak mau beli. Pemuda, kamu masih terlalu hijau nih. Seorang kampungan mau bandingkan diri dengan Wang Shao. Wang Shao itu pembunuh di pasar futures. Teman-teman, selagi ada waktu, lebih baik kalian beli sekarang sebelum terlambat. Saran saya pikirkan baik-baik. Kalian ini, ikut saya beli futures karet saja. Dengan begitu, bisa dapat untung besar. Ying, bagaimana kalau kamu juga beli sedikit? Baik. Kalau begitu saya beli 20 juta. Gadis kecil, jangan sampai kamu dibohongi si kampungan ini. Si kampungan yang beruntung saja, mana bisa dibandingkan dengan Wang Shao. Betul, betul. Manajer Wang masih diam apalagi. Saya mau beli futures kedelai cepat. Baik, Segelintir orang bodoh, tak tahu 4 perusahaan pangan asing telah bekerja sama menyerang kedelai domestik, harga futures kedelai anjlok. Tak terhitung berapa banyak orang bangkrut. Kalian semua bunuh diri saja. Tuan Liang, ini sudah jam berapa? Masih punya waktu bertaruh dengan orang futures karet kamu. Sudah turun 9%. Kalau turun lagi, saya harus lakukan penutupan paksa. Kamu akan kehilangan semuanya. Orang kampung tetaplah kampungan. Burung hantu gunung takkan pernah jadi burung phoenix. Sayang sekali. Kalau kamu bertaruh denganku, 2 gadis cantik ini setidaknya ada tempat berlabuh. Jangan senang terlalu dini, sebelum detik terakhir, hasil belum ditentukan. Tuan Muda Wang,
ada masalah besar. Tuan Muda Wang ada masalah besar. Kedelai. Kenapa panik? Apa harga kedelai naik? Kan sudah kubilang orang miskin mengandalkan keberuntungan tak mungkin bisa bangkit. Tuan Muda Wang memang hebat, benar-benar luar biasa, genius futures. Kali ini ikut Tuan Muda Wang buat teman-teman untung besar. Tidak, bukan begitu Tuan Muda Wang. Kedelainya turun lebih dari 8%. Apa? Bagaimana mungkin? Barusan bukannya naik 5%, kenapa bisa? Pembunuh futures ternyata begini saja. Kau pikir karetmu bisa lebih baik kemana? Kedelaiku pasti segera naik. Manajer Wang, cepat periksa segera apakah bocah ini waktunya ditutup paksa. Tuan Liao, futures karetmu terus melonjak gila-gilaan. Sekarang sudah naik 30%. Tuan Liao, kau benar-benar genius. Hebat sekali Limu, aku tahu kau pasti bisa. Sayang, kita dapat untung besar. Bagaimana kalau berhenti sekarang saja? Istriku, nafsu kita masih sangat besar. Jangan terburu-buru. Berdasarkan ingatan kehidupan, lalu futures karet ini akan naik sampai 50%, baru perlahan turun. Setelah itu semakin buruk. Baik, bocah. Jangan terlalu sombong. Masih pagi sekali. Kedelai saya segera naik. Kamu diam saja apa? Cepat tambahkan modal saya. Segera akan dilakukan penutupan paksa, tambahkan 100 juta untuk saya. Tuan Muda Wang, ayo, tidak sempat lagi. Kedelai sudah turun lebih dari 20%, baru saja dipaksa ditutup. Apa ini? Bagaimana mungkin? Ini tidak benar. Hilang begitu saja. Uang nikah saya. Istriku, maafkan aku. Tabungan rahasia 20 tahunku. Tuan Muda Wang, bagaimana kalau kamu tutup pasar saja? Kamu ingin melawan saya ya? Kenapa Tuan Muda Wang yang terhormat tidak tahan kalah ya? Hanya 100 juta. Bukankah itu hanya uang saku? Saya ambil saja. Teman-teman, kita pergi. Tunggu. Tuan Muda Wang, apa kamu lupa sesuatu? Lutut dan minta maaf. Ditambah 3 kali suara anjing. Bocah, kelihatannya kamu ingin melawanku sampai akhir ya? Kita lihat nanti. Kita pergi. Manajer Wang, kenaikan sudah lebih dari 50%, segera jual. Baik, Tuan Liao. Sekali ini mendapat untung 500 juta, akhirnya ada modal awal. Ying, silakan masuk. Kalian duduk dulu, saya ambilkan air. Baik. Ying, duduk. Kenapa siang tadi kau setuju dengan Tuan Muda Wang? Bagaimana kalau aku kalah? Kalau kalah ya sudah. Lagi pula dia tak berani apa-apa padaku. Lupa memberitahumu, ayahku adalah ketua grup Longteng. Grup Longteng. Apa keluargamu sedang memproduksi sejumlah susu bubuk? Bagaimana kau tahu? Kalau kau percaya padaku, segera suruh keluargamu menghentikan proyek ini. Begitu dipasarkan, akan terjadi bencana besar. Benarkah? Aku tidak bercanda soal begini. Baik, sekarang aku akan memberitahu ayah proyek susu bubuk yang ayah bilang tempoh hari. Sudah sampai mana perkembangannya? Bukankah kau selalu tidak tertarik pada bisnis keluarga kita? Kenapa tiba-tiba peduli? Ayah, cepat beritahu aku. Soal proyek susu bubuk yang ayah bilang tempoh hari. Sudah sampai mana perkembangannya? Susu bubuk sudah diproduksi massal. Besok bisa dipasarkan. Tidak boleh, susu bubuk ini tidak boleh dipasarkan besok. Kenapa? Seorang temanku bilang, susu bubuk baru keluarga kita ada masalah keamanan. Begitu dipasarkan, tidak hanya akan terjadi masalah besar, tapi juga akan membahayakan nyawa orang. Omong kosong. Produk grup Longteng kita. Semua sudah melalui pemeriksaan bertahap. Bagaimana mungkin terjadi hal seperti ini? Apa saja teman-teman yang kau punya di luar sana? Jangan berhubungan lagi mulai sekarang. Ayah, Limu tidak mungkin berbohong. Kemarin dia bersama putra grup Cheng Tian, bertaruh membeli futures hasilnya. Apapun yang dibelinya pasti naik. Sampai-sampai Wang Hao menangis karena kalah. Hebat sekali. Iya kan, ayah, dengarkan aku saja. Baiklah kalau begitu, aku percaya padamu sekali ini. Limu, Zeling. Ying, apa yang sedang kalian? Jadi kamu adalah Limu. Astaga, keponakan Li, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu kemarin, keluarga Liu kami mungkin benar-benar akan rugi besar karena barang ini. Bagaimana? Ternyata benar? Tidak disangka setelah diselidiki manajer pabrik susu itu.
Demi keuntungan pribadi, saat ayahku tidak ada, diam-diam mengeluarkan satu batch susu bubuk dan mencampurnya dengan melamin. Baru saja ahli melakukan tes. Semua indikator melebihi batas aman. Bayi yang meminumnya ringan akan keracunan makanan, menyebabkan penyakit kepala besar. Parahnya mungkin bisa menyebabkan kematian. Betul sekali, kali ini keluarga Liu kami hampir saja celaka karena ulahku. Ini sedikit tanda terima kasih. Harap terima ini. Tidak, Paman Liu, Anda terlalu sopan. Ini semua hanya usaha kecil saya saja. Bagimu mungkin hal kecil. Tapi bagi keluarga Liu kami, itu adalah bantuan yang sangat besar. Ini, tolong terima ini. Nilimu, bantuanmu pada keluarga Liu. Uang ini bukan apa-apa. Baik, kalau begitu saya terima. Bagus, bawa masuk. Keponakan Li, saya dengar. Hanya dalam beberapa hari, kau sudah dapat miliaran uang sebanyak ini. Ada rencana buat apa? Bagaimana kalau ikut paman buka pabrik? Gimana? Paman Liu, sebenarnya buka pabrik tidak menarik minatku. Hasilnya terlalu lambat. Aku ingin beli tanah. Beli tanah? Jangan-jangan kau mau bisnis properti. Kota Shangcheng, tanah yang akan dikembangkan. Kebanyakan dibeli grup Cheng Tian, orang lain sulit ikut campur. Kalau aku beli tanah yang belum dikembangkan, untuk apa? Entah berapa tahun baru dikembangkan. Kereta bawah tanah. Kalau beli tanah di jalur kereta bawah tanah, nilai langsung naik 2 kali lipat, kan? Memang begitu. Tapi pengembangan kereta bawah tanah ada aturan kerahasiaan ketat. Bahkan keluarga Liu kami hanya tahu lokasi kasar. Titik spesifiknya. Tak ada yang tahu. Kau ini bertaruh miliaran. Bisa terperangkap semua. Kata orang kaya dari risiko naluri dan penilaianku bilang jalur 5 melewati desa Xintian dan desa Shangrao. Akan langsung ke pelabuhan. Tanah-tanah yang dilewati pasti akan ikut terangkat nilainya. Apakah ini terlalu berisiko? Risiko dan peluang selalu beriringan. Jika kalian percaya padaku, belilah sebanyak mungkin. Aku tak bisa menanggung semuanya sendiri. Ayah, bagaimana kalau kita ikuti saran Limu? Prediksinya beberapa kali sebelumnya benar. Lagi pula hanya terjebak saja, tidak akan rugi. Baik, Limu, paman ikut bertaruh denganmu kali ini. Apakah investasi ini terlalu besar? Sekitar belasan miliar sekaligus. Kalau ada kesalahan, bagaimana kau menjelaskan pada keluarga Yingying? Aku jamin investasi ini dalam setengah bulan pasti akan membuahkan hasil. Lelang tanah kali ini dibagi menjadi selatan dan utara kota. 2 tempat persaingan di selatan kota paling sengit. Baru saja dapat kabar, tanah di selatan kota kemungkinan besar akan dibangun kereta bawah tanah. Sedangkan utara kota hampir tidak ada yang memperhatikan. Bukankah ini bagus? Tidak ada yang bersaing dengan kita? Bukankah ini sang jenius keuangan baru di pusat perbelanjaan kita? Apa tidak main saham lagi? Mulai ikut-ikutan spekulasi tanah ya? Apa urusanmu dengan spekulasi tanahku? Kenapa kau seperti ini? Selalu mengganggu terus. Oke. Orang bernama Li. Hari ini aku akan lihat tanah bagus apa yang bisa kau temukan. Kamu... Keponakan Li yang terhormat, keluarga Wang adalah pemimpin di bidang properti kota Shangcheng. Menyinggung mereka, kita akan kesulitan mendapatkan tanah nanti. Paman Liu, bukan maksudku menyinggung mereka, tapi dia terus mencari masalah denganku. Ayah, Apa kau punya dendam? dengan pemuda ini? Betul, dia yang membuatku rugi 1 miliar. Dan mempermalukanku di depan umum. Ternyata dia berani mengambil uang keluarga Wang. Akan kuajari dia, ya. Hajar dia. Tanah desa Shanshui, harga awal. 1 miliar? 2 miliar. 3 miliar. 3,5 miliar. 4 miliar. Sepertinya keluarga Wang sangat ngotot untuk mendapatkan tanah ini. Kalau begitu, Aku harus ikut campur. 4 miliar pertama. 4 miliar kedua. 4 miliar ke. 5 miliar orang bermarga, Li. Sengaja melawan kita ya? Apa? Hanya keluarga Wang yang boleh membeli tanah ini? Kamu, saudara muda, jangan terlalu sombong. Kelewat keras itu mudah patah. Pikirkan baik-baik. 6 miliar. 7 miliar. Dia benar-benar melawan Wang. Ini akan menarik. Bukannya kamu mau beli tanah utara? Kenapa jadi selatan? Anak ini sengaja menaikkan harga di lelang. Sekarang giliranku. Ayah, tanah kita ini dikerjai olehnya. Apalagi yang bisa kita dapatkan? Pemuda ini sangat kaya.
Saya Wang Chengtian memanggil untuk terakhir kalinya. Jika harga Anda lebih tinggi dari saya, tanah ini, saya Wang Chengtian akan menyerahkannya dengan hormat 800 juta. $800 juta. Benar-benar grup Chengtian, kekayaan besar, keberanian besar, saya merasa malu. Orang bermarga Li, apakah kamu sengaja mengacaukan keluargaku? Apa iya? Kenapa aku tidak merasakannya? Teman muda, tetap pada kata-kataku sebelumnya. Hidup harus rendah hati. Kalau tidak, mudah mendapat masalah. Terima kasih atas peringatannya. Berikutnya yang akan dilelang adalah Desa Sintian. Harga awal 20 juta. 20 juta. Tuan Muda Wang, tanah ini benar-benar berharga. Dalam 2 minggu ke depan, harga akan terus naik. Mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk mengikutinya. Apa kalian benar-benar menganggap aku bodoh? Apa tanah itu sampah anjing pun tidak mau? 20 juta terjual. Memberi kesempatan pun tidak berguna. Lelang hari ini berjalan lancar, hampir tanpa hambatan. Semua tanah berhasil didapatkan. Itu karena operasi cemerlang dari keponakan Li, keluarga Wang, dan yang lainnya telah ditipu. Mereka ketakutan, tidak berani bersaing dengannya. Aku hanya ingin menakut-nakuti Tuan Muda Wang, tidak disangka. Membeli tanah tak berguna yang tak ada yang mau, langsung senang sampai begini. Memang orang kampungan. Anak muda, ini peringatan terakhir untukmu. Kalau tak bisa melihat situasi besar, jangan ikut-ikutan main tanah. Nanti rugi total. Terima kasih atas peringatannya. Keadaan bisa berbalik kapan saja. Belum ada yang pasti, siapa menang siapa kalah masih belum tahu. Dasar tak tahu diri. Hei bocah, tunggulah sampai tanah sampah di tanganmu itu benar-benar jadi sampah. Hehehe. Kok kamu masih bisa tidur nyenyak? Sudah beberapa hari berlalu, tempat-tempat yang kamu sebutkan itu sama sekali belum ada kabar. Jangan-jangan ada masalah? Tenang saja, semuanya dalam kendaliku. Limu. Ying-ying, Paman Liu, kalian datang? Tanah yang kamu suruh kami beli waktu itu, sekarang harganya melonjak gila-gilaan. Hari ini bahkan ada yang telepon. Mau beli dengan harga 2 kali lipat. Mau membelinya. Keponakan Li, untung kali ini dengar saranmu. Gelombang ini setidaknya untung 300 juta. 300 juta? Sayang, cepat keluar. Ada apa? 300 juta. Kita untung 300 juta. Benarkah? Benar. 300 juta? 300 juta, hebat sekali. Lihatlah, baru 300 juta. Sudah bikin kalian senang sampai begini. Namun, keponakan Li, pagi tadi aku dapat kabar, ada orang mencari-cari informasi tentangmu. Aku curiga pelakunya adalah keluarga Wang yang brengsek itu. Keluarga Wang benar-benar licik. Bukan orang baik-baik lagi pula. Siapa tahu mereka pakai cara kotor. Kamu harus hati-hati akhir-akhir ini. Jangan keluar sendirian. Sebenarnya aku tidak takut pada ayah dan anak keluarga Wang. Tapi Yao Yao dan Ziling tidak bisa ngomong-ngomong, kalian tahu tidak kompleks perumahan di pusat perbelanjaan mana yang lebih aman untuk ditinggali. Aku ingin mereka pindah ke sana. Itu bagus sekali. Di Shanghai Yihao, aku punya sebuah villa siap huni. Kamu bisa pindah hari ini juga. Di sana, yang tinggal semua pejabat dan orang kaya. Meski keluarga Wang berani macam-macam. Ying-ying, antar keponakan Li ke sana lihat-lihat. Tidak bisa begitu. Sudahlah keponakan Li, jangan menolak lagi. Kamu penyelamat keluarga kami. 1 unit rumah bukan apa-apa. Betul, Limut. Tinggallah dengan tenang. Baiklah, kalau begitu kami akan tinggal. Ngomong-ngomong, besok ada konferensi keuangan di pusat perbelanjaan. Ikut aku ke sana lihat-lihat. Siapa tahu bisa dapat proyek baru. Baik. Wah, keponakan Limu, akhirnya kau datang di forum keuangan hari ini. Datang banyak orang penting. Akan kuperkenalkan kau. Teman lama, kau orang baru sukses di Shangcheng. Sudah waktunya kau bertemu mereka. Pak Liu, Ying-ying, terima kasih. Jangan sungkan. Kau juga bantu keluarga Liu dapat untung. Hei, semua. Izinkan saya perkenalkan, ini Limu, ahli investasi baru. Apa yang dia lakukan? Tak perlu saya jelaskan satu persatu. Baru beberapa hari lalu, tanah di utara kota naik belasan kali lipat karena pembangunan kereta bawah tanah. Semua berkat strateginya.
Pemuda berbakat memang luar biasa, Pak Liu. Kau dapat harta karun. Hei saudara, jangan kerja sama hanya dengan Pak Liu. Uang kita bagi-bagi. Bawa kami juga. Betul, betul. Kami memang tak sebesar keluarga Liu. Tapi kami bisa keluarkan sebagian uang untuk investasi. Betul, betul. Tidak, semua berkat dukungan Tuan Liu. Kalau bicara soal bisnis, Tuan Liu lah yang jago. Jangan terlalu rendah hati lagi. Mari, saya perkenalkan. Ini dia. Para bos, semuanya saya bos perusahaan situs web Taomi. Pemilik Mayun. Begini, ada yang mau investasi di perusahaan kami. Perusahaan kami ini khusus membuat platform e-dagang. Platform e-dagang pertama di dalam negeri saat ini. Masa depan pasti cerah. Situs web Taomi. Bocah, kenapa tidak namanya cuci sayur? Belum pernah dengar? Situs web Taomi. Bagus sekali. Sepertinya dia adalah pendiri situs web Taomi, Mayun. Saat ini, situs web Taomi secara resmi melakukan putaran pertama pendanaan. Jika berinvestasi saat ini, di masa depan pasti dapat keuntungan ratusan miliar. Bos, jangan bicara seperti itu. Masa depan pasti dikuasai internet. Platform e-dagang ini punya prospek besar. Cukup. Kau pengemis busuk. Jangan mengganggu di sini. Satpam, keluarkan dia. Kukatakan pada pengemis itu, situs web Taomimu itu, aku tahu. Bukannya cuma situs penipu, sekarang semua orang belanja di supermarket. Mana mungkin ada yang beli online? Kalau paham, cepat pergi. Kau tidak disambut di sini. Lihat total penjualan tahunan perusahaan kami. Sangat menjanjikan. Jadi 5 juta? Tidak. Hanya 1 juta. Cukup 1 juta saja. Keluar. Satpam. Tunggu. Proyek ini saya Limu danai. Bos, maksud Anda? Anda berinvestasi 1 juta ke perusahaan kami. Begini, saya pasti tak akan membuat Anda rugi. Saya tawarkan 20% saham perusahaan kami. Tidak. Yang saya investasikan bukan 1 juta, tapi 20 juta. Dolar AS. 20 juta dolar AS. Wah, ini... Aduh, bos. Terima kasih banyak. Saya tak akan mengecewakan Anda. Baik, beri nomor kartunya. Saya transfer uangnya. Limu. Kamu yakin berinvestasi 20 juta dolar AS? Ini setara 100 juta yuan lebih. Limu pikir matang-matang. Memang masih terlalu muda. Si Mayun ini pernah datang beberapa kali. Langsung kelihatan penipu. Internet lagi? Kami tak pernah dengar. Direktur Wang! Halo, kampungan tetap kampungan. Tak pantas. Wang Hao mau apa di sini? Masih kurang rugi? Mau bagi-bagi uang lagi? Bocah, jangan sombong dulu. Taomi yang brengsek. 2 hari lagi langsung bangkrut. Kamu benar-benar dana talangan. Hei, mau kubawakan patung Buddha? Tenang saja, Tuan Ma. Aku pasti tidak akan ingkar janji. Aku tak akan mengecewakan harapan Anda. Bagaimana kalau kita tanda kontrak sekarang? Keponakan Li, pertimbangkan matang-matang. Perusahaan internet ini sudah defisit sejak beberapa tahun lalu. Ini rahasia umum di kalangan kita. Tuan Liu, kita sudah banyak kerjasama. Pernahkah aku rugi? Bagaimana kalau Anda ikut investasi sedikit? Baik, aku investasi 10 juta dolar AS juga. Wah, bagus sekali. Aku juga akan memberikan 10% saham perusahaan kepada Anda. Baik, sepakat. Hahaha. Nak, ku beritahu. Di kalangan kita sekarang, siapa yang mengakui situs Taomi sampah ini? Tidak butuh beberapa hari lagi, begitu Taomi bangkrut, saham yang kalian pegang itu hanya jadi kertas tak berguna. Ayo minum lagi. Minum ayo, obatnya. ayo, Ayo minum. Kenapa kamu bangun pagi sekali hari ini? Nonton TV? Sayang, 10 menit lagi, kita akan meraih kebebasan finansial. Mari kita saksikan bersama. Banyaknya uang tak penting bagiku. Yang kuinginkan hanya keluarga kita hidup damai dan selamat. Istri aku, mulai sekarang, aku takkan biarkan siapapun menyakitimu lagi.
Berita kota Shangcheng, dari semalam hingga hari ini, unduhan dan volume transaksi situs web Taomi bangkit dari titik terendah, melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa. Dalam semalam menjadi nomor 1 di seluruh negeri, menjadi platform e-dagang nomor 1 di negara ini. Menurut kabar, sebelum semalam, Ini situs web Taomi yang sempat kamu hampir bicarakan bangkrut. kemarin. Dari semalam hingga sekarang, nilai pasarnya meningkat 10 kali lipat. Ini hanya data hari ini. Kedepannya, nilainya akan naik ratusan kali lipat. Berapa banyak uang itu? Situs web Taomi ini aku dan Tuan Liu yang mendanainya. Berdasarkan saham yang dimiliki saat ini, kira-kira bisa mendapat puluhan miliar. Tentu saja ini hanya data saat ini. Dalam 10 tahun, nilai pasarnya akan mencapai triliunan. Astaga, begitu banyak. Hahaha, Li Shenzi. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Baru sehari, kita sudah untung 10 kali lipat. Semua berkat kamu. Tuan Liu, kamu terlalu sopan. Ini baru permulaan 10 tahun lagi. Nilai pasar situs web Taomi akan menembus 200 miliar, kedepannya hanya akan lebih tinggi. Mulai saat itu, itulah era internet sejati. Luar biasa sekali. Tentu saja, Aduh ayah, jangan terus-terusan mikirin bisnis. Hari ini Limu pindah ke rumah baru. Mari kita rayakan. Bagus. lebih baik langsung hari ini. Kebetulan peralatan rumah kita lengkap, masak di rumah saja. Oke. Oke apa? Dari pagi kamu sudah makan 6 bakpao. Masih bisa makan lagi? Ayah. Ying. Limu, kamu sudah banyak bantu keluarga Liu. Aku belum sempat berterima kasih. Bagaimana kalau hari ini aku masak untuk kalian? Boleh. Kalau begitu aku jemput Yao Yao. Tunggu di rumah. Baik, cepat pergi. Ziling, hari ini kita makan mie, ya? Mie buatanmu lebih enak dari bakpao, kan? Tentu saja. Isiannya lumayan enak. Ada apa? Belum pulang sekolah? Guru Wu, mau tanya, apakah Yao Yao belum pulang sekolah? Yao Yao, bukannya Yao Yao sudah dijemput pamannya? Sial, Ada masalah Tuan Li? Itu paman Yao Yao? Ada masalah apa? Yao Yao tidak pernah punya paman. Lalu orang yang menjemput Yao Yao itu? Guru Wu, mau tanya, orang yang menjemput Yao Yao, bentuk wajahnya seperti apa? Orang itu tidak terlalu tinggi. Halo kau Limu ya. Putrimu ada di tangan kami. Kalian mau apa? Biasa saja, hanya ingin mengundangmu ke lapangan terbengkalai Dongjiao. Ingat, datang sendirian. Kalau kami tahu kau diam-diam lapor polisi, kau bisa menyiapkan pemakaman putrimu. Baik, aku setuju. Halo, kalau aku pulang terlambat nanti, tolong kirim lebih banyak orang ke rumah. Ada apa? Yao Yao diculik. Hati-hati dalam segala hal. Aku di rumah, bawa Yao Yao pulang dengan selamat. Baik, Ziling kuserahkan padamu. Yao Yao, Yao Yao. Ayo. Kau berani sekali. Berani datang sendirian. Di mana anakku? Hei, kupikir kau cuma penjudi bejat. Ternyata masih punya hati nurani. Bukan cuma mikir uang. Kembalikan anakku. Kau berkali-kali mempermalukanku. Jangan kira keluarga Wang mudah diinjak. Ku beritahu, langit ini milik keluarga Wang. Jangan harap bisa mengambil apapun dari kami. 1 jam lagi, akan ada yang lapor polisi. Kau cari mati. Tujuan kita cari uang. Kalau sampai ada yang celaka, bukannya Tangkap dia. Mau apa? Wang Hao, sebut harganya. Baik. Aku mau saham Taomimu dan tanah di utara kota itu. Lalu, kau tak boleh selamanya masuk ke industri properti lagi. Bertele-tele. Bukannya cuma mau saham Taomi itu dan tanah di samping kereta bawah tanah itu? Kalau begitu, kau setuju? Aku setuju. Selama ada gunung, tak akan kekurangan kayu bakar. Kau juga tak ingin aku bertarung mati-matian dengan keluarga Wang, kan? Bagus! Haha! Lancar! Bawa putri kecilnya ke sini. Ayah! Kamu baik-baik saja, Yao Yao? Ayah, aku tak mau di sini. Baik, ayah bawa kamu pulang. Apa maumu? Tanda kontrak pengalihan ini.
Ingat ini. Ini hanya sebuah pelajaran. Lain kali di hadapan keluarga Wang, bersikaplah rendah hati. Ayo kita pergi, saudara-saudara. Hahaha. Yo sayang, ayah bawa kamu pulang. Ayo, Mama di mana? mama di dalam. Yao Yao! Mama! Yao Yao! Kamu baik-baik saja? Yao Yao, kamu tidak apa-apa? Limu, apa rencanamu sekarang, Yen? Sejauh yang aku tahu, meski keluarga Wang belum menyerang Moon, tapi perlahan-lahan mereka akan memusnahkan Moon tanpa sisaan. Tenang, aku sudah punya rencana. Orang bodoh itu takkan bisa menghadapi Kun. Hei kakak baik-baik saja kan? Sialan bocah, kamu berani sekali Yarn. Masih berani memanggilku kemarin. Kapan kamu akan membayar utang Moon? Kalau hari ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan, aku akan membuatmu menyesalan. Tuan Hu, jangan terburu-buru. Mari minum sambil bicarakan. Tuan Hoz, ini uang yang kau pinjamkan dulu. Aku mengembalikan dengan bunga Hen. Sepertinya kamu sudah kaya raya Yan. Baik kan? Kita sudah impasren. Apa maksudnya ini, Jen? Tidak ada masalah, Len. Aku ingin Tuan Hu membantu sesuatu. Membantu apa, Yan? Ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Meski aku bukan orang baik, Yan. Tapi urusan pembunuhan dan kebakaran, aku pasti tidak akan melakukannya. Tentu saja tidak, Sen. Aku juga bukan orang kejamin. Tapi untuk urusan apaan? Sekarang bisa dikatakan kan, Aku ingin menghadapi keluarga Wangen. Huhena apa keluarga Wang? Jangan-jangan keluarga Wang dari grup Cheng Tian? Memang keluarga Wang dari grup Cheng Tian. Kamu ini sakit apa ya? Cari orang lain saja untuk pekerjaan ini. Bisa tidak? Ini bukan masalah uang. Keluarga Wang sangat berkuasa. Bukan level kita yang bisa melawan. Mau kerja atau tidak? Agak sulit ya. Mau kerja atau tidak? Kasih keputusan? Kerja. Tentu saja aku kerja. Meskipun aku tidak tahu apa masalahmu dengan grup Cheng Tian. Tapi kalau kamu mau menjatuhkan mereka, kayaknya tidak semudah itu. Benar. Kalau dulu sih, memang akan begitu. Tapi sekarang nasib keluarga Wang sudah habis. Kapal besar ini tidak lama lagi akan tenggelam. Keluarga Wang sedang berjaya. Kamu bilang jatuh begitu saja. Mau minta tolong aku, jangan pakai omongan ini untuk menipuku. Kira-kira aku anak kecil 3 tahun. Tuan Hu, bagaimana kalau begini? Akhir-akhir ini perkataanku agak manjur. Coba kamu cek dengan kemampuanmu. Seharusnya tidak sulit kan? Tolong cek seseorang bernama Limu. Tuan Hu, telepon. Ya, Tuan Hu, anak muda bernama Limu ini hanya beberapa hari sudah mengumpulkan harta miliaran dan membeli beberapa properti di bagian utara kota. Tapi kemudian keluarga Wang menculik putri Limu, merampas tanah di bagian utara kota itu. Kudengar tanah itu nanti harganya minimal 10 miliar. Hahaha. Tak disangka kau ternyata orang legendaris. Pantasan ingin melawan keluarga Wang. Kalau aku jadi kau, aku juga akan melawan mereka. Tuan Hu, sekarang kau percaya ucapanku kan? Mau aku lakukan apa? Aku ingin kau menyusup ke tempat keluarga Wang, bantu ambil beberapa bukti. Ini hal kecil, tak sulit bagimu kan? Itu bukan masalah. Lagi pula kita masih satu dunia. Keluarga Wang juga takkan curiga padaku. Apalagi hanya dengan ini, kau ingin menggulingkan keluarga Wang di kota Shangcheng? Sepertinya tak semudah itu. Hal kecil ini tak usah Tuan Hu khawatirkan. Asal lakukan seperti kataku, semua akan lancar. Boleh saja. Tapi setelah berhasil, kau harus tambah 2 juta lagi. Soalnya kalau ini tersiar, aku tamat. Kalau begitu, yang di meja ini uang muka. Baik, aku terima. Deal, hahaha. Keluarga Wang, lihat sampai kapan kalian bisa bertahan. Limu
Aku tahu kau ingin terjun ke internet. Aku kenal seorang pemuda berbakat. Dia juga ingin berkembang ke internet. Tidak tahu kau berminat? Tahun 2019, ekonomi internet global mencapai 10 triliun dolar AS. Dan lagi, internet adalah industri paling menghasilkan uang dalam dekade berikutnya. Bisa. Aku sangat tertarik. Internet ini adalah salah satu industri yang paling ingin kutekun di masa depan. Internet dalam puluhan tahun ke depan pasti jadi peluang besar. Itu bagus sekali. Hari ini, orang yang akan kuperkenalkan ini identitasnya khusus. Meski tak kerja sama, jangan sampai menyinggungnya. Maksudmu orang atasan? Bisa dibilang begitu. Ayo pergi. Tuan Ma, Paman Liu, silakan. maaf membuatmu menunggu lama. Tuan Ma, aku perkenalkan. Orang inilah Limu. Sudah lama dengar kisah heroik Tuan Li. Sangat kagum padamu. Tuan Ma, kau terlalu sopan. Aku hanya beruntung saja. Tuan Li masih terlalu rendah hati. Begini, aku selalu ingin masuk industri internet. Sulit karena tak punya akses. Khusus datang untuk konsultasi dengan Tuan Li, Tuan Ma. Internet ini baru mulai. Kita bisa buat komunikasi instan. Tak heran Tuan Li, memang pandangan brilian. Begitu komunikasi instan tersebar, pasti sangat menjanjikan. Maaf kali, aku angkat telepon dulu. Bagus kamu bocah, masih berani di kota Shangcheng. Berani juga kamu. Keluarga Wang selain mengancam, juga pakai cara kotor. Apalagi bisa kalian? Bocah, jangan kira keluarga Liu melindungimu. Kamu aman saja. Percaya atau tidak membunuhmu, seperti membunuh kutu busuk saja mudahnya. Silakan coba. Kalau aku mengerutkan dahi, namaku aku balikkan. Bocah, percaya atau tidak, aku buat kamu tak melihat matahari besok. Mau apa kamu? Berani sekali Wang Hao. Barusan kamu bilang tak bisa melihat matahari siapa? Mateng, apa maksudmu? Apa maksudmu, teman yang kuundang berani main tangan mencari mati ya? Kakak Li, Anda tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Bagus kamu Mateng, berani untuk penjudi rendahan memukul aku. Ada masalah apa? Baik, tunggu saja. Kakak Li, Anda tidak apa-apa kan? Hati-hati saja, Wang Hao ini selalu dendam kecil dibalas. Lebih baik hati-hati. Tuan Muda Ma, aku baik-baik saja. Aku punya perhitungan sendiri. Tenang saja. Sakit sendiri pintu rumah ditendang. Limu bajingan ini, aku akan membunuhnya. Apa-apaan ini? Bukannya ke pesta koktail. Kenapa pulang cepat begini? Entah apa yang dilakukan bocah itu, beruntung sekali dia. Ternyata dia kenal Mateng. Ini jadi rumit. Aku tak peduli apa latar belakangnya. Aku akan hancurkan dia. Waktu rebutan tanah terakhir, sudah banyak yang tidak puas. Aku dapat kabar rahasia. Belakangan ini atasan akan mengirim orang selama periode ini. Lebih baik kau tenang dulu. Jangan bikin masalah. Baik, aku mengerti. Ya Ziling, kau anak tidak tahu balas budi. Sekarang kau sukses, bukan? Kau abaikan hidup mati keluarga? Dulu aku seharusnya tidak melahirkanmu. Bu, apa yang kau lakukan? Ada apa katakan langsung? Begini, 3 hari lagi adikmu akan bertunangan. Sebagai kakak ipar harus membantu. Bu, tenang saja. Kalau bisa bantu, pasti akan kubantu. Menantu seperti inilah yang pengertian. Tidak seperti beberapa orang. Adik sendiri saja tidak pedulikan. Hati nurani dimakan anjing. Iya begini. Kalian beri saja 2 juta. Ditambah 1 villa cukup. Bu, uang bisa kuberi. Tapi villa tidak usah. Aduh, ini tidak boleh. Mau tinggal di mana pasangan muda itu? Bu, apa maksudmu ini? Kak Ipar, maaf ya, bikin repot kalian. Shoyat, tunanganmu namanya Chen Lili? Kak Ipar, iya. Wah, semuanya masih mengikuti arah dunia lama. Kak Ipar, kenapa? Begini, uang dan villa ini bisa kuberikan padamu. Tapi kau harus setujui satu syaratku. Syarat apa? Bukan cuma 1, 10 pun bisa. Aku mau tunggu sampai Xiaoye dan Chen Lili menikah sebulan lamanya, baru uang dan rumah bisa kau terima. Kalau tidak, tak usah dibahas. Tidak bisa. Mereka akan bertunangan 3 hari lagi. Uang ini harus diberikan sekarang. Bu,
Jangan bikin ulah lagi, Kak Ipar. Aku sama sekali tidak bermaksud minta uang darimu. Jangan hiraukan omongan ibuku. Kamu kenapa sih? Hah? Mereka sekarang kaya raya, beri satu villa, kenapa? Tak ada uang, tak ada rumah. Pada Lily, bagaimana kamu jelaskan? Bu, kalau ibu terus begini, aku sekarang putus dengan Lily. Aku juga tak akan menikah. Ibu mau bikin aku mati kesal. Kamu... Aduh. Aku tak bisa hidup lagi. Anak perempuan yang kubesarkan ini, anak laki-laki sama-sama tak berguna. Tak ada satu... Lihat apa? Kulihat kamu seperti si imut. Ayo, ayo bangun. Nggak panas kok di lantai. Limu. Kalau sudah berjanji, cepat berikan saja. Masih menunggu apa? Mereka berdua tidak cocok. Chen Lily terlalu matre. Jika memang harus bersama, pasti akan menyakitinya. Aku juga merasa begitu, gadis itu. Bukan pasangan yang baik untuk Xiaoye. Kalau begitu, selesaikan saja langsung. Ada beberapa hal orang lain tak bisa menggantikan, hanya bisa dialami sendiri olehnya. Lily, lihat. Ibuku bilang, keluargamu kondisinya terlalu buruk. Hanya bisa tinggal di pinggiran kota. Ye Ziming mau bertunangan denganku. Boleh saja keluargamu belikan rumah di pusat kota. Asalkan kamu dan Ziming menikah selama sebulan, Limu akan memberikan 1 unit apartemen Shanghai Yihao sebagai rumah pernikahan kalian, diberikan untuk kalian berdua. Tidak hanya ada rumah, juga 2 juta tunai. Limu penjudi bangkrut itu. Ini, meski baru dapat uang sedikit, berapa banyak sih? Apalagi Shanghai Yihao. Sekarang Ye Ziming mau bertunangan denganku. Harus memberikan 1 juta sebagai mas kawin. Kalau tidak, lupakan saja. Sebelum pertunangan, bukankah sudah diberikan? Itu harga sebelumnya. Sekarang mau keluar rumah denganku. Uangnya berikan dulu padaku. Lily, sebelumnya uang pemberian itu dan acara pertunangan hari ini, keluargaku sudah menghabiskan semua tabungan, sementara aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tanpa uang, bagaimana bisa kau memesan pernikahan? Kapan keluargamu bisa mengumpulkan cukup uang? Baru kita bicarakan lagi. Hei Lily, tenanglah, cobalah tenang. Beri aku waktu, biar aku cari solusi, oke? Bu, Lily, upacara pertunangan akan segera dimulai. Kenapa belum masuk? Ibumu bilang uang pemberian harus ditambah 1 juta. Apa? Bukankah sudah disepakati sebelumnya bahwa uang pemberian adalah 500.000? Kenapa naik lagi? Kau bahkan tidak punya uang sebanyak itu masih berani memikirkan menikah denganku? Mimpi apa kau ini, minggir? Lily, Chen Lily, jika hari ini kau keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali. Siapa yang butuh dirimu? Shoyat, ada apa? Kakak ipar, tidak ada apa-apa. Kalian bisa pergi dulu. Limu, keluarga Chen berubah pikiran lagi, uang pemberian bertambah 1 juta. Sekarang hanya kau yang bisa membantu Ziming, tolong bantu dia. Keluargamu terlalu berlebihan. Apa maksudmu? Kondisi keluarga kami jauh lebih baik daripada keluarga Yemu. Aku minta sedikit uang darinya untuk menunjukkan ketulusan. Kenapa tidak? Ketulusan. Apa yang salah selama ini? Apa maumu? Apa yang tak kuberi? Biar orang tuamu puas. Ibuku sampai menggadaikan rumah. Bukankah itu bukti ketulusan? Bu, kau gadaikan rumah kita? Hal-hal yang kau sebut tadi, bukankah itu kewajibanmu? Lagi pula, keluargamu menggadaikan rumah, urusan apa denganku? Apa aku yang memaksa? Cuma orang miskin. Pertunangan ini suka-suka lo. Baik. Pertunangan ini nggak jadi. Baik. Ye Ziming, jangan sampai menyesal. Halo? Bu? Ziming, cepat minta maaf pada Lily. Hubungan kalian sampai hari ini tidak mudah. Jangan bertengkar untuk hal sepele. Bu, jangan nasihati aku. Aku sudah putuskan. Wanita seperti dia, kalau dinikahi pun akan cerai. Lebih baik putus sekarang. Xiaoye, aku dukung kamu. Pasti dapat yang lebih baik. Terima kasih Kakak Ipar. Dengar ya, sudah aku telepon orang rumah. Yang mau menikahiku bisa antre sampai Prancis. Yang ngejar aku sekarang, sebentar lagi sampai di depan pintu. Ye Ziming, kuharap kau tidak akan menyesal. Mau pergi silakan. Sesukamu. Kojak. Ya ampun, Lily. Shoyat, bukankah kamu punya teman masa kecil bernama Li Mei? Bisa hubungi dia? Masih ada kontak. Tapi apa? Aku pernah lihat gadis itu, dia baik. Coba tanya dia, mau nikah sama kamu nggak? Kalau bisa,
Aku bantu adakan pernikahan yang meriah. Aku coba. Pergilah. Ye Ziming, dasar bajingan, tunggu saja. Kalian hebat benar. Lily, kamu kan orang baik. Jangan marah sama Ziming. Nanti aku suruh dia minta maaf. Urusan ini kita lupakan ya. Lepas. Lihat adikmu dapat pacar macam apa. Aku mana tahu. Orang yang kamu sebut itu bisa dipercaya? Kakak ipar. Xiaoye, gimana? Ada kabar? Li Mei setuju. Di kehidupan sebelumnya, gadis bernama Li Mei ini selalu suka pada adik iparku. Tapi adik iparku hanya fokus pada Chen Lily. Sama sekali tak perhatikan Li Mei. Sampai adik iparku meninggal tak terduga, baru tahu wanita bernama Li Mei ini diam-diam menunggunya 10 tahun. Bagus sekali. Li Mei selama ini selalu menungguku, mengejek. Aku malah tertarik pada wanita sepertimu. Terus kenapa tertarik padaku? Aku kenapa? Li Mei lebih baik dariku, kan? Baiklah. Pergi cari dia saja. Cari dia, ayo. Aduh, Ziming, kamu cepat minta maaf padanya. Anggap saja ini sudah selesai. Aku tak akan minta maaf padanya. Dulu aku benar-benar buta memilihmu. Wanita seperti ini, Li Mei sudah menungguku wanita seperti ini. Tak mungkin ku bawa pulang untuk dinikahi. Suruh dia pergi. Maksudmu suruh siapa pergi kamu? Li Mei, kan baik. Akan kutunjukkan teman kecilmu itu. Apa bagusnya dibanding aku? Dan kamu juga penjudi busuk. Hari ini aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk acara pertunangan. Baik, kita tunggu saja. Halo Tuan Muda Mahal. Hari ini adalah pertunangan adik iparku, acara pertunangan. Aku ingin membantunya mengadakan acara yang meriah. Tidak masalah, mengerti. Tenang saja. Sudah kusiapkan semuanya. Segera akan kubuatkan acara pertunangan yang meriah untukmu. Kakak ipar. Semua ikut kata-katamu. Wah, masih berlagak juga ya. Kalau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, aku pasti sudah tertipu. Dengar baik-baik. Orang yang menjemputku sudah sampai di depan pintu. Kalian semua orang kampungan. Ayo. Ikut aku biar kalian belajar sedikit. Kamu begitu cepat dapat pengganti. Aku memang tidak salah pilih. Ku beritahu, jangan mengejek orang lain kalau diri sendiri juga jelek. Sama saja, kan? Lily, kamu kan orang besar, janganlah dendam pada orang kecil. Janganlah marah sama Ziming. Nanti aku suruh dia minta maaf padamu. Lupakan saja hal ini, ya. Lepaskan. Baik. Mateng sebentar lagi sampai. Ayo, jemput pengantin perempuan. Pura-pura banget. Sudah siap, sebentar lagi sampai. Kebetulan sekali datangnya. Aku lihat apa kemampuan kalian. Haha. Lily, Lihat. Orang yang ngejar aku paling tidak harus bawa mobil mewah seperti Audi. Minta uang mahar 1 juta darimu itu sudah sangat baik hati. Kamu malah tidak tahu terima kasih. Sayang. Akhirnya kamu datang. Aku sangat merindukanmu. macet di jalan tadi. Aku tidak ketinggalan hal bagus, kan? Tidak. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana orang miskin ini dibuat malu. Semua sudah siap. Sebentar lagi sampai. Mobile box. Mobil box kok ketawa? Tuan Li, yang Tuan minta sudah kami dapatkan. Kemewahan dan keramaian yang kalian bilang jangan-jangan cuma mobil box tua itu? Betul. Pembantu di rumahku belanja juga pakai mobil jelek seperti ini. Cari 3? Tuan Hu, sudahlah. Mobil mewah. Nyewa mobil mewah seperti ini, bayar per harinya pasti mahal. Rumah kalian, jangan-jangan juga sewaan?
Anak muda bertindak harus realistis. Pamer-pamer buat apa? Palsu ya tetap palsu. Kak Li, inikah adik ipar Anda? Ya, ini adik ipar saya, Ye Ziming. Adik Yes sungguh tampan dan berbakat. Saya datang buru-buru. Tak bawa hadiah apa-apa. Rumah di Shanghai Yihao, anggap saja hadiah saya. Nak, lihat. Ini untukku. Shanghai Yihao lagi. Kalian tahu Shanghai Yihao? Itu proyek properti paling mewah di kota kita. Kau pikir kau siapa? Masya Allah. Bawa pengantin saja sudah cukup. Malah bawa hadiah semahal ini. Tak apa Kak Li, hanya sekadar tanda mata, tak bernilai banyak. Kakak ipar, aku... Terimalah. Tunggu dulu. Ziming, uang mahar 100 juta itu. Itu semua ide orang tuaku. Tak ada hubungannya denganku. Maafkan aku ya. Aku jijik lihatmu. Kita sudah tidak bisa kembali. Bu, aku tadi tidak sengaja. Oh ya? Sekarang melihatmu bikin lebih jijik, pergi. Kak Dapat, tunggu aku. Li Mei, aku pasti akan baik padamu. Saya percaya padamu. Sekarang saya merasa lega. Kak Da. Waktunya hampir tiba. Kalian masuk dulu saja. Betul, ayo kita masuk. Ziling, kamu masuk dulu. Tuan Hu, Tuan Li, semua yang kamu minta ada di sini? ada cadangannya? Tuan Mad, di dalam flash disk ini, ada catatan kejahatan keluarga Wang selama bertahun-tahun. Ke atas sedang menyelidiki. Tolong serahkan ke atas untukku. Baik, orang dari atas sudah datang. Kenapa aku tidak tahu ini? Hal semacam ini, bagaimana mungkin bocor? Kalau bukan karena terlahir kembali, aku juga tidak akan tahu. Jangan pikirkan terlalu banyak. Lakukan seperti yang aku katakan. Baik, Tuan Hu, beri aku sebuah akun. Aku akan mentransfer uangnya padamu. Gerak-geriku belakangan ini sudah menarik perhatian keluarga Wang. Mereka segera akan menyelidikiku. Berhati-hatilah. Tuan Mad, surat ini dan flash disk, tolong serahkan bersama ke atas. Baik, kali serahkan padaku. Soal gedung pabrik yang kubicarakan sebelumnya. Kamu tenang saja. Aku sudah mengirim orang mencari gedung pabrik yang cocok. Kalau ada yang cocok akan kukabari. Ayah, ada apa? Baru-baru ini ada yang menyelidiki latar belakang kita. Apa? Siapa yang begitu berani? Berani menyelidiki keluarga Wang kita? Ayah, anak muda ini siapa? Anak muda ini bernama Qin Hu, dia preman pinjaman di selatan kota, dijuluki Tuan Hu. Ternyata cuma preman kecil. Aku kira dia orang penting. Tapi uang di tangan Limu dan uang yang membuatnya kaya semua dipinjam dari preman kecil itu. Ayah, maksudmu anak muda bermargali itu sedang menyelidiki kita? Kamu tidak terlalu bodoh dengan semua hal buruk yang kamu lakukan. Apakah dia akan membiarkan begitu saja? Bukankah dia hanya orang desa? Apa yang harus keluarga Wang takutkan? Singa melawan kelinci masih butuh upaya penuh. Kamu benar-benar mengira dia kelinci? Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki anak muda itu. Jejak anak ini memang cukup ajaib. Dalam waktu singkat bisa mengumpulkan puluhan miliar, bukan orang baik-baik. Lalu apa gunanya, meskipun dia harimau turun gunung di hadapan keluarga Wang, harus berbaring? Lagi pula apa dia harimau turun gunung? Hanya orang desa yang kaya. Karena keberuntungan, tidak ada yang perlu ditakuti. Ayo. Bodoh. Pernahkah kamu melihat orang kaya baru dengan puluhan miliar? Anak ini meskipun lahir rendah, tapi dengan banyak uang ini dia bisa berteman dengan siapa saja. Saat ini bicara banyak percuma, cari waktu untuk menyelesaikan dia. Ayah,
Maksudmu, aku menghabisi anak ini untukmu. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan sekarang setelah kita menyinggungnya? Teruskan sampai akhir. Baik. Halo Ying. Limu. Pabrik baru ketemu. Aku lagi sama Mas Xiao nih. Kamu lihat juga. Yuk. Bagus banget, aku segera ke sana. Oke, aku tunggu. Ayo pergi. Ayo, Beberapa gedung pabrik ini bagus ya. Iya, baik ukuran maupun lokasinya cukup bagus. dan di sana terhubung jalan provinsi, nanti transportasi juga sangat mudah. Kamu Limu? Aku Limu, kalian siapa? Bros, ini dia orangnya. Sekalian bawa kedua orang ini. Tunggu, sasaran kalian kan aku tak ada hubungannya dengan mereka. Masya bawa Ying pergi. Ini, Aku nggak pergi, Limu. Kalau kami pergi, kamu gimana? Sasaran mereka itu aku. Pasti disuruh keluarga Wang setelah kalian pergi baru ada kesempatan. Kalau enggak semua mati. Aku nggak pergi, Limu. Aku temani kamu. Cepat. Limu. Bos, cewek secantik ini dibiarin pergi? Nggak usah peduli, karena kamu kooperatif. Aku juga nggak mempersulitmu, Bros. Bawa. Lepasin aku sudah mau ikut. Jangan teriak. Orangnya kubawa. Bocah. Masih ingat siapa aku? Pih. Wang Hao. Bajingan kau. Hahaha. Jawaban benar. Pintar sekali kau. Hahaha. Tapi tak ada hadiah. Kamu bukannya sombong sekali? Kenapa masih jatuh ke tanganku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bocah. Bukannya kamu punya kemampuan meramal? Ayo ramal aku. Bagaimana nanti aku akan menghajar kamu? Aku tidak tahu kapan aku akan mati. Tapi aku tahu keluarga Wang kalian akan segera hancur. Hahaha. Sialan kau. Sampai sekarang kamu masih berani sombong. Dengar baik-baik. Jangan kira kamu punya sedikit bukti. Bisa menggulingkan keluarga Wangku. Di seluruh kota Shangcheng, hanya ada dua kata. Keluarga Wang. Semua orang adalah milik keluarga Wangku. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawan aku? Aku akan mengirim kamu ke akhirat. Begitu ya. Ziling dan Mateng sekarang seharusnya sudah di jalan. Asalkan aku menunda sedikit lagi, aku bisa lolos dari masalah ini. Karena kamu ingin mati. Sekarang aku akan membunuhmu. Apa yang mau aku lakukan? Sekarang aku akan membunuhmu. Ada apa ini? Apakah kalian membocorkan rencana kita? Tidak mungkin. Meskipun untuk menangkap dia, kami melepaskan dua orang. Tapi ini... Tapi kenapa dua orang itu? Apakah mereka berdua? Iya, mereka berdua. Aku akan dibunuh olehmu. Pergi. Cepat pergi. Hei Wang Hao, taruh dia di sini. Dibiarkan saja. Gua nggak peduli. Selamatkan nyawa dulu, cepat. Baik. Limu, hei, kakak lihat. Hei, bagaimana? tenang saya urus. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Limu. Ayo cepat duduk. Kamu tidak apa-apa. Kamu brengsek. Kalau kamu kenapa-kenapa, kami ibu dan anak bagaimana nanti? Tak apa. Mana Wang Hao? Kakak lihat. Tenang saja, penculik sudah ditangkap. Si Wang itu masih mau kabur. Kakinya kena tembak. Dengar dia merintih. Pantas. Siapa suruh dia sombong sebelumnya? Sekarang keluarga Wang sudah hancur, tanah yang diambil mereka. Dan saham situs web Taomi, kami pasti ambil kembali. Baguslah. Sebenarnya, saya tak peduli uang yang kamu dapat. Saya hanya harap keluarga kita bisa aman dan damai. Sayang, saya janji padamu, tak akan terjadi lagi.
Saya sudah bersumpah. Saya lindungi kalian ibu dan anak seumur hidup. Kamu harus percaya saya. Saya percaya kamu.